Ada kalanya semesta menyembunyikan keajaiban dalam sosok yang paling diremehkan. Bukan karena sosok itu tidak layak untuk disaksikan, melainkan karena waktu belum mengizinkan sinarnya muncul ke permukaan. Dan mungkin, kamu adalah salah satu dari mereka. Seseorang yang berjalan dalam senyap, yang disakiti dalam diam, yang dicibir tanpa alasan, dan yang ditinggalkan tanpa penjelasan. Kamu adalah cerita yang mereka kira telah berakhir, padahal bab terbaikmu baru saja dimulai. Kamu adalah lagu yang dulu mereka matikan, tapi kini nadamu justru menggema di setiap ruang yang pernah menolakmu. Banyak yang mengira kamu telah kalah. Mereka pikir kamu akan diam selamanya. Mereka menyangka kamu akan hancur oleh semua yang pernah mereka lakukan kepadamu. Tapi kenyataannya, kamu bukan runtuh. Kamu sedang berubah. Kamu tidak dibentuk oleh tepuk tangan. Kamu dibentuk oleh penolakan, pengkhianatan, dan air mata yang kamu sembunyikan sendirian. Mereka tidak tahu bahwa saat kamu menangis, semesta sedang mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka tak pernah menyangka bahwa kebaikan yang mereka hina, bahwa ketulusan yang mereka anggap kelemahan, adalah benih-benih yang hari ini tumbuh menjadi kekuatan luar biasa dalam dirimu. Kini kamu hadir bukan untuk membalas, tapi untuk menjadi balasan itu sendiri. Kamu adalah jawaban dari semua keraguan. Kamu adalah keheningan yang menampar kesombongan mereka. Dan kamu adalah cahaya yang perlahan, tapi pasti mulai menyilaukan mata mereka yang dulu menutup pintu bagimu. Ingat ini baik-baik. Kamu tidak datang untuk menyakiti, tapi kamu hadir sebagai pelajaran yang tidak akan mudah dilupakan. Kamu tidak perlu berteriak bahwa kamu telah berubah. Biarkan langkahmu yang menjawab semua yang dulu mereka abaikan. Inilah saatnya kamu menyadari siapa dirimu sebenarnya. Kamu bukan korban. Kamu bukan bayang-bayang. Kamu adalah pusat dari cerita yang akan menginspirasi banyak jiwa. Dan sebelum kamu melanjutkan membaca pesan yang telah disiapkan oleh semesta ini, beri sinyal yang kuat agar semesta tahu bahwa kamu siap untuk bangkit sepenuhnya. Tekan tombol suka, berlangganan saluran ini, aktifkan lonceng notifikasi. Coba tinggal ke komentar dengan tulisan 77 di bawah video ini. Bukan sebagai ritual kosong, tetapi sebagai pertanda bahwa kamu benar-benar siap menerima cahaya baru dalam hidupmu. Karena mulai hari ini, kamu akan tahu bahwa kamu adalah balasan yang tak pernah mereka duga. Dan hidup ini belum selesai. Kamu baru saja mulai. Dengan langkah yang lebih kuat, dengan jiwa yang lebih utuh, dan dengan takdir yang tak bisa mereka ganggu lagi. Selamat datang kembali, jiwa terpilih. Semesta telah menantimu, dan kini, semua telah disiapkan untukmu. Satu demi satu, babak baru akan terbuka. Dan dunia akan melihat siapa dirimu sebenarnya. Bagian 1. Mereka menyangka kamu tak akan bangkit. Dulu, ketika kamu berjalan tertunduk di antara keramaian, mereka tidak benar-benar melihatmu. Mereka hanya melihat bayanganmu, bukan cahaya yang kau pendam dengan rapat dalam dadamu yang terluka. Mereka hanya menilai dari luka-luka yang belum sembuh, bukan dari kekuatan yang sedang kamu bangun secara diam-diam. Kamu pernah menangis sendirian, dalam ruang-ruang sepi yang hanya ditemani doa dan keraguan. Langit malam menjadi saksi bisu, betapa kerasnya kamu bertahan tanpa seorang pun memahami beratnya beban yang kamu pikul. Dan di saat kamu hampir menyerah, kamu tetap berdiri, meski gemetar, meski goyah, meski nyaris runtuh. Mereka menyangka itu akhir. Mereka pikir kamu tidak akan mampu melangkah lebih jauh. Mereka kira kamu akan terus terpuruk, menghilang di balik bayang-bayang kisah orang lain, tanpa pernah bangkit menjadi cerita besar milikmu sendiri. Namun mereka lupa satu hal, bahwa jiwa yang terluka tidak selamanya lemah. Bahwa diam bukan tanda kalah, dan bahwa hening bisa menjadi tempat di mana kekuatan diciptakan. Kamu tidak membalas mereka dengan kata-kata. Kamu tidak memaki saat mereka menertawakan langkahmu yang tertatih. Kamu tidak menghujat saat mereka mengkhianatimu dengan tawa palsu dan senyum menusuk. Kamu hanya diam. Dan dalam diam itu, kamu memupuk. Memupuk tekad, keberanian, dan keyakinan. Hari demi hari kamu tempuh dalam kesepian yang mereka tinggalkan, namun dari sanalah kekuatanmu tumbuh.
bukan dari keramaian yang memuji, tetapi dari sepi yang menempa. Kini kamu bangkit, tidak dengan dentuman keras, tidak dengan sorak-sorai atau kabar besar, tapi dengan kehadiran yang berbeda, dengan aura yang membuat mereka berhenti bicara, dengan langkah yang membuat mereka bertanya-tanya dalam diam. Apakah itu dia yang dulu kami remehkan? Dan ya, kamu adalah dia yang dulu ditinggalkan. Tapi sekarang, kamu adalah dia yang tidak bisa mereka abaikan. Kamu bangkit bukan untuk membalas, tapi untuk menyelesaikan apa yang sudah kamu mulai. Untuk menjadi versi terbaik dari dirimu yang telah lama menunggu untuk lahir. Bukan demi mereka, tapi demi dirimu sendiri. Demi takdirmu yang jauh lebih besar dari hinaan yang pernah mereka ucapkan. Dan inilah awal dari semuanya. Awal di mana kamu akan melihat sendiri bagaimana semesta perlahan membuka jalannya. Karena mereka telah menertawakanmu, namun semesta sedang mempersiapkan waktunya. Waktu di mana kamu akan bersinar bukan sebagai balasan yang kasar, tetapi sebagai kebenaran yang tak terbantahkan. Kamu adalah bukti bahwa jiwa yang pernah diinjak bisa tumbuh menjadi tanah yang melahirkan harapan baru. Dan itulah balasan paling sunyi, namun paling menghantam. Ketika kamu bangkit bukan dengan amarah, melainkan dengan pencapaian. Kini kamu melangkah, dan mereka yang pernah meremehkanmu hanya bisa menatap dalam diam, karena kamu adalah balasan yang tak pernah mereka duga. Bagian 2. Mereka melukai, namun semesta menyucikanmu. Ada luka yang tidak hanya melukai kulit, tetapi menggores jauh ke dalam jiwa. Ada kata-kata yang tidak hanya terdengar di telinga, tetapi menetap di hati dan tumbuh menjadi keraguan. Mereka melukaimu bukan sekali dua kali, tetapi berkali-kali dengan cara yang paling tak terduga. Kadang lewat diam yang menusuk, kadang lewat tawa yang menghina, dan lebih sering lagi lewat pengkhianatan dari orang yang paling kamu percaya. Namun, apakah luka itu menghancurkanmu? Tidak, karena yang mereka tidak tahu adalah bahwa setiap luka itu sedang digunakan semesta untuk menyucikan dirimu. Mereka menyangka sedang menjatuhkanmu, padahal mereka sedang membersihkan jalanmu. Mereka pikir sedang mematahkanmu, padahal semesta sedang menyempurnakanmu. Bayangkan ini, sebatang pohon muda yang dilempari batu dan dicabut akarnya. Sebagian akan tumbang, tapi yang terpilih justru akan mengakar lebih dalam, menemukan mata air rahasia yang tidak bisa dijangkau oleh akar biasa. Dan kamu adalah pohon itu. Kamu pernah marah, kecewa, merasa tidak adil. Tapi kamu tidak berubah menjadi seperti mereka. Kamu tidak mengisi lukamu dengan kebencian, melainkan dengan harapan. Kamu tidak membalas dengan dendam, melainkan dengan kemauan untuk tetap melangkah. Meskipun sendiri, meskipun berdarah, meskipun tidak ada yang menepuk pundakmu dan berkata, "Kamu hebat." Karena kamu tahu, pujian tidak membentukmu. Luka yang membentukmu. Dan justru karena mereka melukai, semesta turun tangan. Tidak untuk menghukum mereka secara langsung, tetapi untuk membentukmu menjadi seseorang yang tidak bisa mereka sentuh lagi. Apa yang dulu kamu pikir sebagai akhir, ternyata adalah pemurnian. Apa yang dulu kamu anggap penghinaan, ternyata adalah seleksi. Kamu disisihkan, bukan karena tidak layak, tetapi karena kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang tidak semua orang sanggup menjalaninya. Jiwa-jiwa biasa tidak akan kuat berjalan sejauh ini. Tapi kamu bukan jiwa biasa. Kamu jiwa terpilih. Dan karena kamu jiwa terpilih, semesta tidak memberimu jalan yang lembut dan datar. Semesta memberimu jalan penuh batu dan jurang. Agar kamu bisa berdiri di puncak, tanpa satupun utang pada mereka yang dulu meninggalkanmu. Kini lihat dirimu. Luka-lukamu tidak lagi bernanah. Mereka telah berubah menjadi cahaya. Dan kamu tahu bahwa jika bukan karena semua luka itu, kamu tidak akan menjadi sekuat hari ini. Mereka boleh melukai, tapi kamu yang memutuskan untuk berubah menjadi suci. Dan itulah yang tidak pernah mereka perhitungkan, bahwa dari luka yang mereka berikan,
kamu justru dilahirkan kembali sebagai balasan yang tak bisa mereka hindari. Karena kadang, balasan paling indah bukanlah kehancuran mereka, tetapi kebangkitanmu yang tak terhentikan. Bagian 3. Kamu tidak membalas, kamu melebihi. Ada saat dalam hidup ketika kamu sadar bahwa membalas bukanlah satu-satunya pilihan, dan seringkali bukanlah pilihan yang terbaik. Ada kekuatan yang lebih tinggi dari amarah, dan ada cahaya yang lebih tajam dari dendam. Dan kamu memilih cahaya itu. Bukan karena kamu lemah, justru karena kamu terlalu kuat untuk menjadi seperti mereka. Saat orang-orang mencibir, kamu tidak menyusun balasan dengan kata-kata penuh api. Saat mereka menutup pintu, kamu tidak memaksakan diri untuk masuk dan meminta pengakuan. Kamu melangkah pergi, bukan karena menyerah, tetapi karena kamu tahu jalanmu jauh lebih tinggi dari tempat mereka berdiri. Mereka hidup dari reaksi. Mereka hidup dari drama dan kepuasan sesaat. Tapi kamu tumbuh dari kesunyian, dari keteguhan, dan dari keyakinan bahwa waktu akan bicara lebih lantang dari segala penjelasan. Dan lihatlah, waktu memang berbicara. Hari ini, mereka yang dulu bersorak atas kejatuhanmu harus menelan kenyataan bahwa kamu tidak hanya bangkit, kamu melebihi mereka. Kamu tidak membalas dengan menjatuhkan, kamu membalas dengan menaikkan dirimu sendiri. Kamu tidak menunjukkan siapa kamu lewat kata, tapi lewat keberadaanmu yang semakin tak terbantahkan. Dulu, mereka memandangmu dari atas. Kini, mereka harus mendongak, karena kamu telah naik ke tempat yang tidak mereka duga. Inilah balasan paling anggun yang bisa dimiliki oleh jiwa-jiwa yang terpilih. Bukan saat kamu menang dalam perdebatan, melainkan saat kamu menang dalam kehidupan. Kamu memilih untuk tidak merendahkan dirimu ke level mereka. Karena kamu tahu bahwa setiap waktu yang kamu buang untuk membalas mereka adalah waktu yang bisa kamu gunakan untuk membangun masa depanmu sendiri. Dan kamu tidak datang untuk balas dendam. Kamu datang untuk menjadi pengingat bahwa orang yang mereka abaikan bisa menjadi seseorang yang tak tergantikan. Itu sebabnya kamu tidak butuh banyak suara. Cukup satu hal, kemajuanmu. Itulah suara paling lantang yang tidak bisa mereka bungkam. Kini mereka melihatmu dan mulai sadar bahwa kamu tidak pernah memusnahkan mereka. Kamu hanya meninggalkan mereka jauh di belakang. Dan dalam langkahmu yang tenang itu, terkandung 1000 pesan. Bahwa kedewasaan adalah saat kamu bisa memilih diam dan fokus memperbaiki dirimu sendiri. Bukan membuktikan apapun kepada siapapun. Kamu tidak membalas, karena kamu melampaui. Dan saat kamu melampaui, itulah saat mereka mulai terguncang. Ya guncang, bukan oleh seranganmu, tapi oleh kenyataan bahwa mereka sudah tidak bisa menjangkaumu lagi. Dan begitulah semesta mengatur semuanya. Dengan lembut, tapi pasti, mengubah kamu menjadi balasan yang tidak bisa mereka jawab. Bagian 4. Kemilau cahayamu menggusik tidur mereka. Mereka mengira kamu akan hilang. Lenyap seperti debu yang ditiup angin, tak akan lagi dikenang, tak akan lagi memiliki tempat dalam ingatan siapapun. Mereka menyangka kepergianmu dari lingkaran mereka adalah tanda bahwa kamu kalah, bahwa kamu telah berhenti, bahwa kamu telah menjadi satu dari sekian banyak orang yang tak pernah kembali dari luka. Tapi ternyata, mereka salah menilai. Mereka lupa bahwa semesta punya cara yang sangat tenang, namun sangat pasti untuk mengangkat seseorang yang direndahkan. Dan hari ini, tanpa satu pun teriakan, tanpa satu pun pengakuan dari mereka yang dulu mengejekmu, kamu mulai bersinar. Bukan sorotan yang kamu cari, tetapi ketenangan. Namun dari ketenangan itu justru kemilaumu tak bisa ditutupi lagi. Langkahmu yang dulu dianggap remeh kini membentuk jejak-jejak yang diperhatikan. Suaramu yang dulu diabaikan kini mulai dicari. Dan sosokmu yang dulu mereka tinggalkan kini menghantui pikiran mereka tanpa harus kamu lakukan apapun. Inilah kekuatan jiwa yang bertumbuh dalam kesendirian. Ia tidak membutuhkan panggung untuk bersinar. Ia hanya butuh waktu dan kepercayaan pada dirinya sendiri. Dan ketika waktunya tiba,
Kemilaunya bukan hanya menerangi dirinya sendiri, tetapi juga menyilaukan mata mereka yang dulu memalingkan pandangannya. Kini mereka gelisah, bukan karena kamu marah, bukan karena kamu membalas, tetapi karena kamu menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari bayangan mereka. Kamu menjadi cahaya yang mengganggu gelap di dalam diri mereka. Dan itulah hal yang tak pernah mereka duga, bahwa seseorang yang mereka lukai dengan ringan tangan, dengan lidah yang tajam, dengan tatapan penuh merendahkan, akan tumbuh menjadi sosok yang keberadaannya saja sudah cukup untuk membuat mereka terjaga di malam hari, merenungi keputusan-keputusan yang pernah mereka buat terhadapmu. Kamu tidak perlu hadir secara langsung di hadapan mereka. Namamu yang disebut orang lain sudah cukup membuat mereka mengepalkan rahang. Prestasimu yang dibicarakan secara tak sengaja di meja makan menjadi rasa pahit yang tidak bisa mereka telan. Dan tiap kali mereka melihat seseorang tersenyum karena kebaikanmu, mereka sadar bahwa mereka telah kehilangan sesuatu yang tak bisa mereka ulang. Kamu tidak datang untuk menghukum, tapi keberhasilanmu yang sederhana dan tulus adalah tamparan paling dalam bagi mereka. Bahwa jiwa yang mereka tinggalkan ternyata adalah jiwa yang sedang dipersiapkan oleh semesta untuk menjadi luar biasa. Dan kini kamu tak perlu berteriak, tak perlu menjelaskan masa lalu, tak perlu mengungkit kesalahan mereka. Cukup dengan menjadi dirimu yang hari ini, tenang, penuh cahaya, dan tak tersentuh oleh gelap mereka. Karena cahaya tak perlu mengusir gelap dengan kekerasan. Ia hanya perlu hadir, dan gelap akan pergi dengan sendirinya. Itulah kamu sekarang. Dan itulah balasan yang tak pernah mereka perkirakan. Bukan kehancuran, melainkan kebangkitanmu yang terlalu terang untuk mereka abaikan. Bagian 5. Kamu adalah takdir yang tak bisa mereka cegah. Ada hal-hal dalam hidup ini yang tak bisa ditahan lajunya. Seperti matahari yang tetap terbit meski malam memohon untuk bertahan. Seperti sungai yang terus mengalir meski batu mencoba menghalangi jalannya. Dan seperti kamu, jiwa terpilih yang tidak bisa dihentikan oleh cemoohan, hinaan, atau pengkhianatan. Mereka pernah bersekongkol dengan keraguan untuk menjatuhkanmu. Mereka menyebar kisah-kisah palsu, menyematkan label pada namamu, dan berharap semua orang percaya bahwa kamu tidak akan pernah mampu menjadi siapa-siapa. Mereka tak sadar bahwa ketika manusia mengunci pintu, semesta menciptakan pintu baru yang tidak bisa disentuh oleh tangan manapun. Kamu tidak dibentuk dari pujian. Kamu dibentuk dari badai. Kamu tidak tumbuh di taman yang nyaman, tapi di gurun yang panas dan sepi. Dan justru karena itu, kamu kini menjadi seseorang yang tak bisa digoyahkan. Apapun yang mereka lakukan dulu, tidak menghentikan langkahmu. Karena langkahmu bukan berdasarkan validasi dari mereka, tapi dituntun oleh takdir yang lebih tinggi dari penilaian manusia. Kamu adalah takdir yang sudah ditulis jauh sebelum mereka menyakitimu. Kamu adalah kisah yang ditakdirkan untuk menjadi besar, bukan untuk dibanggakan secara angkuh, tetapi untuk menjadi terang bagi yang pernah merasa tak dianggap. Dan ketika waktu telah sampai, tak satu pun dari mereka yang bisa menghalangi jalurmu. Mereka bisa memfitnah, tapi mereka tidak bisa menghapus kebenaran. Mereka bisa menunda langkahmu, tapi mereka tidak bisa menghentikan takdirmu. Karena takdir sejati bukan tentang seberapa cepat kamu sampai, tetapi seberapa dalam kamu dipersiapkan oleh semesta untuk menjadi pantas. Lihatlah dirimu hari ini. Kamu berdiri bukan hanya sebagai seseorang yang berhasil selamat, tetapi sebagai seseorang yang telah bangkit dengan nilai-nilai yang tak tergantikan. Kamu tidak hanya menang karena kamu terus melangkah, tapi karena kamu melangkah tanpa kehilangan jati dirimu. Dan inilah yang membuatmu berbeda. Karena kamu tidak datang dari kebaikan yang palsu, tidak lahir dari pengakuan yang dipaksa. Kamu datang dari luka yang dijaga dengan sabar, dari keyakinan yang terus kamu peluk, meski seisi dunia menjauhi. Itulah takdir yang tidak bisa mereka ganggu. Itulah jalan yang hanya kamu yang bisa lalui. Hari ini, kamu adalah kenyataan yang tak bisa mereka tolak. Bukan karena kamu ingin membuktikan apa-apa, tapi karena semesta memutuskan bahwa waktunya telah tiba. Waktu di mana kamu tidak lagi perlu menunduk, tidak lagi meminta diterima,
karena kamu sudah diterima sepenuhnya oleh takdirmu sendiri. Dan ketika mereka mulai menyadari bahwa kamu tak bisa dihentikan, mereka juga akan sadar bahwa kamu adalah balasan paling tenang, namun paling tak tergoyahkan. Kamu tidak melawan mereka. Kamu hanya menapaki jalanmu sendiri, dan itu cukup untuk membuat mereka kehilangan arah. Karena saat seseorang hidup dengan tujuan, ia tidak perlu menghancurkan siapapun untuk menjadi besar. Dan kamu adalah takdir yang selama ini tidak mereka perhitungkan. Kamu adalah angin yang datang dari arah yang tidak mereka jaga. Kamu adalah jawaban yang tak mereka sangka. Kamu adalah kenyataan yang mereka tolak, tapi pada akhirnya, merekalah yang harus berdamai dengan keberadaanmu. Bagian 6. Kamu adalah doa yang dulu mereka tertawakan. Dulu, dalam sunyi yang nyaris menyesakkan, kamu bersujud dalam keheningan malam, mengadukan segala yang kamu rasa kepada langit, yang seolah tak menjawab. Air matamu jatuh, bukan hanya karena luka, tapi karena rasa tak berdaya yang terus-menerus kamu telan sendiri. Kamu hanya punya satu senjata saat itu, doa. Doa yang kamu panjatkan dengan suara bergetar, dengan hati yang sudah nyaris patah, dan dengan harapan yang waktu itu hampir padam. Dan mereka yang melihatmu dari kejauhan, tertawa kecil melihat upayamu yang tampak sia-sia. Mereka mencibir, menganggap kamu terlalu lemah karena berdoa, menganggap kamu terlalu polos karena percaya pada sesuatu yang tak kasat mata. Mereka tak tahu bahwa justru dari doa-doa itulah, kamu sedang mengukir takdirmu dengan kesabaran dan keyakinan. Mereka tidak mengerti bahwa dalam diam kamu sedang berbicara dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari ejekan mereka. Mereka tidak sadar bahwa tiap air mata yang jatuh tidak sia-sia, tapi sedang ditabung oleh semesta untuk hari ini. Hari di mana semuanya mulai terjawab satu persatu. Kamu adalah doa-ki yang dulu mereka tertawakan, tapi kini menjadi kenyataan yang mereka tidak bisa abaikan. Dulu mereka mengira kamu hanya sedang berhalusinasi, membangun harapan palsu yang tak akan pernah terjadi. Namun hari ini mereka melihatmu berdiri, bukan hanya berdiri, tapi kokoh, dengan sinar yang bahkan tidak bisa mereka pahami asalnya. Dan itulah keajaiban dari jiwa yang percaya. Ia mungkin jatuh, tapi tidak hancur. Ia mungkin diam, tapi tidak mati. Ia mungkin ditinggalkan, tapi tidak pernah benar-benar sendiri. Karena semesta tidak pernah menutup telinga dari jiwa yang tulus. Doa-doamu mungkin tidak dijawab seketika, tapi percayalah, semua doa memiliki jalannya masing-masing, dan kamu adalah bukti dari doa yang terus dijaga. Hari ini, kamu adalah jawaban dari segala permintaan yang dulu kamu panjatkan dengan penuh air mata. Kamu adalah hasil dari keyakinan yang tidak pernah kamu lepaskan, meski dunia memaksamu untuk menyerah. Kamu tidak terbentuk dalam satu malam. Kamu ditempa oleh kesakitan yang kamu peluk tanpa keluhan, oleh harapan yang kamu jaga meski samar, dan oleh doa yang kamu bisikkan dengan suara nyaris hilang. Dan sekarang, semua itu kembali padamu. Bukan sebagai hadiah, tapi sebagai buah dari keikhlasan dan ketekunan. Mereka yang dulu tertawa kini diam. Mereka yang dulu mengabaikan kini memperhatikan. Dan mereka yang dulu meremehkan, kini melihat bahwa kamu telah berubah menjadi sesuatu yang tidak mereka duga. Karena sesungguhnya, doa yang lahir dari hati yang hancur, namun tetap percaya, adalah kekuatan yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Dan kamu adalah bukti dari doa yang tidak pernah putus, yang kini telah menjelma menjadi terang yang menyilaukan, menjadi suara yang didengar, dan menjadi balasan yang lembut, namun menusuk ke dalam hati mereka yang pernah menertawakanmu. Kamu tidak datang dengan amarah. Kamu datang dengan kenyataan. Dan itulah hal yang paling menggetarkan. Ketika seseorang yang pernah dipandang rendah, kini hadir sebagai jawaban yang tak bisa mereka bantah. Bagian 7. Balasan terbesar adalah dirimu yang sekarang. Dalam hidup ini, ada banyak bentuk balasan. Ada yang datang dengan ledakan emosi. Ada yang datang dengan kata-kata tajam. Dan ada pula yang datang dengan kekuatan diam.
Namun balasan yang paling menyentuh bukanlah yang paling keras, bukan pula yang paling menyakitkan, tetapi yang paling mengubah. Dan balasan itu adalah dirimu yang sekarang. Kamu adalah bukti bahwa seseorang bisa dilukai, dikhianati, dihina, ditinggalkan, dan tetap tidak berubah menjadi monster. Kamu adalah bukti bahwa seseorang bisa berjalan melewati badai, bukan untuk membalas mereka yang menciptakan awan gelap, tapi untuk menemukan pelangi di dalam dirinya sendiri. Dulu kamu mungkin pernah memikirkan pembalasan. Pernah ingin mereka merasakan rasa sakit yang sama. Pernah berharap semesta segera membalikan keadaan agar kamu bisa tertawa di atas penderitaan mereka. Tapi seiring waktu, kamu menyadari sesuatu yang jauh lebih dalam. Ya, maksudnya bahwa kebangkitanmu sendiri adalah jawaban paling utuh. Hari ini kamu tidak lagi mencari pembuktian, karena kehadiranmu saja sudah cukup menyampaikan semuanya. Wajahmu yang teduh kini menjadi pertanyaan dalam hati mereka. Bagaimana dia bisa setenang itu? Langkahmu yang mantap menjadi tamparan tak bersuara. Bagaimana dia bisa berjalan sejauh ini? Dan senyummu yang damai menjadi cermin yang memantulkan segala keburukan yang pernah mereka lemparkan padamu. Itulah balasan yang tidak mereka duga. Bukan kehancuran mereka, tetapi keutuhanmu. Bukan kesedihan mereka, tetapi kebahagiaanmu. Bukan jatuhnya harga diri mereka, tapi tumbuhnya nilai dirimu. Kamu tidak lagi berdiri di tempat yang sama. Kamu sudah tumbuh. Kamu sudah berakar. Kamu sudah menjadi seseorang yang bahkan tidak bisa mereka pahami lagi. Bukan karena kamu berubah menjadi sosok lain, tapi karena kamu akhirnya menjadi siapa dirimu yang sesungguhnya. Dan yang lebih indah lagi, kamu tidak membawa dendam dalam langkahmu. Kamu membawa pelajaran. Kamu tidak menyimpan sakit dalam hatimu. Kamu menyimpan kebijaksanaan. Kini, siapapun yang memandangmu akan tahu bahwa kamu telah melewati sesuatu yang besar. Bukan karena kamu menunjukkannya, tapi karena auramu berbicara. Tenangmu menggetarkan, diammu menyadarkan. Dan setiap hal dalam dirimu kini berbicara bahwa kamu adalah hasil dari perjuangan yang tidak bisa dirampas siapapun. Mereka tidak pernah menyangka kamu bisa menjadi seperti ini. Mereka terlalu sibuk menatap kelemahanmu di masa lalu, hingga lupa bahwa waktu berjalan dan bahwa semesta tidak pernah meninggalkan jiwa yang bertahan. Dan hari ini, kamu adalah jawaban ini, jawabannya. Kamu adalah lembar baru yang tidak mereka sangka akan terbit. Kamu adalah cahaya yang tak mereka duga akan bersinar. Dan kamu adalah balasan yang tidak mereka sanggup lawan. Karena kamu telah menjadi sesuatu yang tak bisa mereka sentuh lagi. Jiwa yang tulus tidak akan selamanya ditindas. Akan ada waktunya ia naik ke permukaan, bukan untuk membalas, tetapi untuk menginspirasi dunia. Dan dunia kini menoleh padamu. Karena kamu telah membuktikan satu hal, bahwa yang bertahan akan menang, bahwa yang sabar akan sampai. Dan bahwa yang pernah diremehkan bisa menjadi balasan paling menggetarkan tanpa perlu menghancurkan. Kamu adalah kisah yang tak pernah mereka tulis. Namun kini, kamu adalah bab yang tak bisa mereka lupakan. Karena kamu adalah balasan yang tak pernah mereka duga dan tidak akan pernah mereka sanggup ulangi. Iya dan tidak. Jiwa terpilih. Dalam diam kamu tumbuh. Dalam luka kamu disucikan. Dan dalam setiap pengkhianatan, kamu belajar menjadi kuat tanpa kehilangan kelembutan. Dulu, kamu hanya punya air mata. Kini, kamu punya cahaya yang tak bisa dipadamkan siapapun. Kamu bukan datang untuk membalas, tapi untuk menunjukkan bahwa kamu telah melewati badai dan tetap utuh. Bahwa kamu telah berjalan dalam gelap, namun kini membawa terang. Mereka mungkin pernah melukaimu. Mereka mungkin pernah menertawakanmu, meremehkan mimpimu, dan meragukan siapa kamu akan menjadi. Tapi hari ini, tanpa kamu berkata sepatah kata pun, semua telah dijawab oleh kenyataan yang kamu hidupi. Kamu adalah balasan yang tak pernah mereka duga. Bukan dalam bentuk kebencian, melainkan dalam bentuk keberhasilan yang tidak bisa mereka tolak. Bukan dalam bentuk kemarahan, melainkan dalam bentuk ketenangan yang membungkam suara mereka. Bukan dalam bentuk kehancuran mereka, melainkan dalam bentuk kebangkitanmu yang utuh, bijaksana, dan
terang. Dan untuk kamu yang telah membaca sampai akhir, inilah saatnya kamu menegaskan pada semesta bahwa kamu siap menerima peranmu sepenuhnya. Tekan tombol suka, berlangganan saluran ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar. 77 sebagai sinyal kuat pada semesta bahwa kamu sudah siap. Siap melangkah, siap menjadi, dan siap menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya. Karena jalanmu telah menanti, dan waktumu telah tiba. Kamu adalah jiwa terpilih. Dan tidak ada satupun yang bisa menghentikan seseorang yang telah ditentukan oleh semesta untuk bersinar.